berjumpa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu pada malam hari ini? Mungkin sudah mulai libur panjang, saudara sudah berkumpul di rumah masing-masing. Meskipun begitu Bapak Ibu, tetap kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengedepankan atau memprioritaskan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa sehati malam inilah kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah, dan kita mau belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang diajarkan melalui hamba-Nya pada malam hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap menghampiri hadirat Tuhan, dan kita membawa hati kita membawa pujian kita membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang menghadap Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
berasal daripada Engkau, dan kehidupan kami hari lepas hari diberkati Tuhan dengan kebaikan demi kebaikan serta penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau belajar menyenangkan hati-Mu dengan kami mau mendekat kepadamu dan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Kau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Nobiharjo yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Apakah saudara dalam kondisi keadaan sehat-sehat saja? Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu peduli dengan umatnya. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar, Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hari-hari ini mempercayai Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Nah, itu satu hal yang penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara supaya dapat mengikuti apa yang menjadi bahasan kita malam hari ini. Ya. Nih, saudaraku lagi ada gangguan sinyal. Tepatnya gangguan HP-nya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada sesuatu hal yang sudah kita persiapkan, tapi pada kenyataannya banyak hal yang membuat kita tidak bisa menerima apa yang kita inginkan. Ya, semua sudah dipersiapkan dengan baik, tapi pada faktanya tidak bisa, ya kan, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan Alkitab saudara di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Ya, Mazmur pasal 37. Oh, rupanya sinyalnya lambat, saudaraku. Selamat malam untuk Pak Musi yang sudah hadir, GBS Pintu Iman yang ada di Surakarta, di kota Solo. Ya, yang tetap mengikuti apa yang menjadi agenda kita setiap hari Rabu. Selamat malam Pak Musi. Untuk keluarga salam. Ya, selamat malam untuk Pak Victor. Selamat malam untuk Bu Erlina, ya, yang sudah terpantau pada malam hari ini. Ya, kita lihat siapa yang sudah hadir, ya. Ternyata tidak bisa dimunculkan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, tidak apa. Ya, di mana tadi? Ada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara sudah mempersiapkan ya Alkitab saudara. Kita malam hari ini akan bincang-bincang dengan topik bahasan berserah, atau lebih tepatnya berserah diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berserah diri. Apa itu berserah diri, saudaraku? Apa itu berserah diri? Kira-kira menurut kamu apa itu berserah diri? Oh, tidak konsentrasi dia. Aku baru membagikan sebentar.
Ya kan? Kira-kira apa itu berserah diri? Biasanya orang yang berserah diri itu orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi menemui jalan gelap, jalan buntu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain, orang yang melakukan segala tindakannya, tapi hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Itu yang namanya berserah diri. Ya, berserah diri salah satu sisi adalah orang yang sudah berusaha dengan maksimal, sudah bekerja dengan maksimal, tapi dia menemukan jalan buntu, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, sehingga dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Atau orang yang sedang mengerjakan sesuatu, ya, tapi dia selalu melandaskan bahwa apapun yang terjadi dalam setiap pekerjaan, rencananya itu diserahkan kepada Tuhan, ya kan? Jadi target yang terjadi dalam kehidupannya, standarnya bahwa jika Tuhan berkenan, maka terjadilah di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pandangan tentang berserah diri. Bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan? Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu dibilang pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu tidak melakukan apa-apa, pokoknya diserahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, aku menyerahkan diriku, ya, sebagai orang yang takluk di bawah kekuasaan orang yang berkuasa, kepada Tuhan yang berkuasa. Itu menyerah, ya kan? Tunduk pada kekuasaan Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat hal ini. Jika hari ini kita membaca dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Selamat malam untuk Ibu Yuli. Selamat malam untuk Ibu Titi. Ya. Gila tuh. Juga ada Tioma, ada Mas Bagus, ada Tante Juli. Ya kan? Kita akan sama-sama belajar merenungkan, ya, dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai di situ firman Tuhan yang kita baca.
saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana firman Tuhan ini bekerja dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Ya, salah satu hal seperti dalam bagian ini pada ayat 1 dan 2 itu menjelaskan tentang kehidupan dan nasib orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan, orang-orang yang menolak hukum Tuhan, orang-orang yang menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, sementara ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh itu berbicara tentang orang-orang yang memiliki ketundukan kepada Tuhan, orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Sementara di situ hasil, ya, dampak sebab akibat ayat 8 sampai dengan ayat 11 bagaimana harus bersikap dan bagaimana orang yang menuruti kemauan Tuhan itu dikatakan orang-orang yang ditolong hidupnya oleh Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara membicarakan hal ini, ya, bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu bisa berkata, aku mau berserah kepada Tuhan, berserah diri, menyerahkan diri. Apa itu menyerahkan diri? Mempercayakan diri kita kepada kekuasaan Tuhan. Jadi Allah yang berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya. Itu arti daripada berserah diri, mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Ya kan? Apa maksudnya mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ada sebuah statement yang mengatakan biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Selebihnya Tuhanlah yang memberkati apa yang kita kerjakan. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan itu bukan berarti orang yang menganggur, orang yang tidak berbuat apa-apa. Tapi orang yang berserah diri kepada Tuhan itu orang yang sudah melakukan bagiannya, orang yang sudah mengerjakan bagiannya, sehingga apapun hasilnya di situ adalah seperti firman Tuhan katakan, bahwa Tuhanlah yang memiliki keputusan. Ya, di situ kita percaya apapun yang terjadi yang sudah kita kerjakan, hasilnya itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan, dan saya akan mengajak saudara membaca dalam versi firman Allah yang hidup. Ya, versi firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mazmur pasal 37. Ya, dalam firman Allah yang hidup. Kita melihat seringkali ada banyak orang itu marah, cemburu, iri terhadap kehidupan orang lain. Jadi ada banyak standar, ya, dalam kehidupannya. Kenapa orang lain itu bisa menikmati kehidupannya yang enak? Kenapa orang lain itu bisa memiliki sesuatu? Kenapa saya tidak? Kenapa orang lain punya barang bagus, kenapa saya tidak punya? Nah, jadi standar hidupnya didasarkan pada apa yang ia lihat kepada orang lain. Maka di sini timbullah iri hati. Janganlah iri hati terhadap orang-orang jahat. Ya, firman Tuhan ini, ya, memberikan petunjuk bahwa kita tidak boleh iri dengan orang yang kelihatan hebat, kelihatan sukses, tapi kehidupannya ada dalam ruang lingkup kejahatan. Jangan iri hati terhadap orang-orang jahat. Mereka akan segera layu seperti lumput dan lenyap. Perhatikan baik-baik, orang yang mendapatkan sesuatu dengan cepat, maka dia bisa menghabiskannya dengan cepat. Karena apa?
itu barang panas dikatakan ya, itu uang panas, itu harta panas. Jadi mendapatkannya secepat kilat, menghabiskannya juga secepat kilat. Makanya di situ dikatakan akan segera layu seperti rumput dan lenyap. Tapi bagi orang percaya gimana? Firman Tuhan katakan ya, tetapi percayakan dirimu kepada Tuhan, bersikaplah baik dan murah hati. Orang yang berserah diri itu berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudaraku, siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, tidak pernah mengalami yang namanya gundah gulana, kekhawatiran? Kenapa kita menjadi orang yang khawatir? Kenapa kita menjadi gelisah? Kenapa kita memiliki rasa takut? Ya, karena seringkali kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak, yang harus segera diatasi, tapi faktanya kita tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Sehingga kita merasa takut, merasa khawatir. Apakah saudara pernah merasa bahwa hidup saudara merasa berada di titik nol? Ya, di titik nol itu saudara mengalami titik nol, tidak punya apa-apa, tidak punya uang, ya. Saldo yang ada di rekening saudara di bawah minimal, di bawah minimal itu ya cukup untuk menjaga rekening itu tetap hidup, ya. Artinya tidak bisa ditarik lagi. Biasanya kalau rekening kita itu ya ditinggalkan sebesar 50.000. Ya, kenapa ya 50.000 itu tidak bisa diambil? Itu sudah titik minimum, ya, titik terendah uang yang tersisa di rekening kita, sehingga kita tidak bisa mengambilnya. Apa yang terjadi? Itulah titik nol, ya. Seringkali kita ada pada posisi itu, sementara ada di bawah titik nol. Kebutuhan hari, tiap hari, kebutuhan minggu, tiap minggu, kebutuhan bulan demi bulan harus dipenuhi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sementara kita sudah berusaha, kita bekerja, ya kan? Kita sudah melakukan bagian kita, tapi biasanya kalau punya pekerjaan tetap, maka hasilnya akan tetap. Dimana di situ ya sudah pasti di hampir akhir bulan akan menerima reward itu, menerima ganjaran itu, upah itu. Nah, saudara, bagi saudara yang tidak memiliki pendapatan yang pasti, tentunya akan merasa was-was. Bagaimana mungkin aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku? Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi kebutuhan istriku, kebutuhan anakku? Ya kan? Sementara tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Sementara hari-hari yang kita lakukan itu ya seperti biasa, kita melakukan bagian kita ya dengan semaksimal mungkin, tapi faktanya kita tidak bisa memastikan apakah akan ada hasil atau tidak. Di situ kita timbul rasa gelisah, takut, was-was, khawatir, ya kan? Ada yang menjadi sakit karena tidak bisa menjawab masalah yang dihadapinya, ada yang menjadi stres ya karena tidak bisa menjawab apa yang menjadi masalahnya. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita kerjakan ketika kita berada pada titik nol? Bukan hanya pada titik nol saja kita berserah kepada Tuhan, baik di titik nol maupun di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan sampai 10 pun kita seharusnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita itu tidak ada kepastian yang menjamin bahwa hidup kita akan selalu aman. Ada waktu-waktu tertentu ya kita sudah menjaga diri supaya selamat, tapi ada fakta lain bahwa lingkungan, ya bencana alam, apalagi yang membuat kehidupan kita terganggu dari keamanan, kenyamanan, kesejahteraan kita menjadi susah dibuatnya. Ya, kecelakaan tiba-tiba yang tidak kita sengaja, kecelakaan itu mendatangi kita, ya. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan?
Mempercayakan diri kepada Tuhan itu memiliki makna begini, Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Entah bagaimana caranya. Ya. Entah cepat atau lambat. Kalau bisa ya baik cepat maupun cepat, ya kan? Tapi faktanya kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi waktunya Tuhan, sehingga kita bisa nyanyikan seperti lagu tadi, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang kita anggap kurang baik, justru di situ Tuhan katakan ini yang terbaik. Saatnya kamu mengandalkan aku, mempercayai aku, ya. Jadi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kita tidak boleh mengatur Tuhan. Seringkali kita yang lemah ini, kita yang tidak kuat ini seringkali ingin mengatur Tuhan cepat dong, Tuhan cepat dong, ya. Ini loh, kalau bisa sekarang Tuhan. Nah, saudaraku, aduh, buru-buru. saudaraku yang dikasih Tuhan. Kekagetan itu terjadi, saudaraku. Nah, ini yang terjadi. Nah, kira-kira apakah saudara-saudaraku mengalami hal yang serupa juga di kala-kala waktu, bahwa kita adalah orang-orang yang pernah mengalami bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi faktanya jawaban itu belum kunjung tiba, ya kan? Kalau yang sakit sudah berusaha ke dokter, sudah terapi, tapi faktanya tidak sembuh-sembuh juga, ya kan? Kalau yang sedang ya ada kebutuhan, sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha, sudah bekerja keras, tapi hasilnya juga tidak bisa mencukupi, ya. Akhirnya banyak orang punya pemikiran mentok, sudah terserah Tuhan. Nah, menyerah. Nah, menyerah total. Nah, di situ saudaraku, ketika kita menyerah, berserah diri kepada Tuhan, itu artinya mempercayakan hidup kita, semua pergumulan hidup kita, semua kebutuhan kita, semua yang menjadi kesehatan kita, itu kita percayakan pada satu pribadi, Tuhan Yesus, yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita menanti itu, ya. Namanya orang menanti itu, menunggu itu harus sabar, ya, harus sabar. Kalau saudara membaca di situ ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mempercayai Tuhan. Biasanya orang yang mempercayai Tuhan itu merasa bahwa hidupnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Biasanya orang yang rendah hati itu merasa orang yang miskin di hadapan Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita, sehingga kita bisa rendah hati. Sementara orang yang sombong itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dia sudah punya segalanya, sudah mapan, sudah paling hebat. Padahal di atas langit masih ada langit. Maka di sini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Janji Tuhan kepada orang-orang yang berserah, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang bisa menikmati hidupnya di kala susah, di kala sedang terpojok, di kala sedang difitnah, di kala sedang dipersalahkan, di kala sedang kekurangan. Dia bisa mengalami yang namanya bergembira, dan karena kesejahteraan melimpah-limpah itu artinya pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Makanya di sini, bersikaplah baik dan murah hati terhadap orang lain. Tetap bersikap baik, ya, dan bermurah hati kepada orang lain. Maka engkau akan hidup makmur, aman, dan tentram, dikatakan. Ya, rupanya orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang berserah diri kepada Tuhan itu,
dia tidak egois. Dia adalah orang yang bersikap baik dan murah hatinya terhadap orang lain. Di situ katanya berlimpah-limpah orang yang rendah hati pada ayat yang ke-11. Di sini katakan hidup makmur, aman dan tentram. Ayat yang keempat itu dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, maka ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berani mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan, di situ dapat dipastikan bahwa ia bisa mengalami kegembiraan. Bergembiralah karena Tuhan, ya kan? Bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, maka ia akan memenuhi segala keinginan hatimu, ya kan? Keinginan hatimu itu artinya apa yang ia butuhkan terjawab sudah oleh karena Tuhan yang punya kuasa atas hidupnya, ya. Apapun yang kamu lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita bisa memastikan kita akan berhasil dengan baik dan maksimal, ya kan? Tapi serahkanlah segala sesuatu yang kita kerjakan itu kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya dan ia pasti akan menolongmu. Nah, saudaraku, di ayat yang kelima itu dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak untuk apa? Bertindak untuk menolong kehidupan kita ketika kita berani mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tidak gampang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika kita berkata aku percaya kepada Tuhan atas hidupku hari ini atau percaya pada hidupku hari besok, ya. Itu tidak mudah. Kenapa? Seringkali kita masih tetap khawatir walaupun kita berkata kita berserah kepada Tuhan, tetap masih khawatir. Kenapa? Kita sudah mereka-reka hasilnya bahwa kapan ini bisa terjadi, apakah ini bisa terpenuhi atau tidak. Kita masih khawatir, saudaraku, ya. Besok masih bisa makan atau tidak, besok masih bisa bayar anak sekolah atau tidak, besok masih bisa belanja atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu masih ada kekhawatiran. Tapi bagaimana kita belajar terus-menerus mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Amin. Amin. Ya. Apapun yang engkau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Berserahlah bahwa ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya dan ia pasti menolongmu. Ada kepastian. Firman Tuhan berkata, ia pasti menolongmu. Ia pasti menolong hidup kita, saudara dan saya yang berani mempercayakan hidupnya kepada. Ya, tidak gampang sih percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita hanya mempercayakan nasib kita kepada Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Selebihnya biar Tuhan yang beracara. Kapan waktunya itu terserah Tuhan. Bagaimana caranya itu terserah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bisa pada titik itu, titik berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan selebihnya ketika ia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sudah bekerja, sudah. Maksimal. Sudah melakukan bagiannya, sudah. Ya, tapi ada kebutuhan di luar tak terduga. Kebutuhan tak terduga itu kebutuhan yang di luar dugaan, di luar agenda, di luar yang sudah kita rencanakan. Dan itu ya harus mau tidak mau harus dipenuhi, harus dijawab. Tapi faktanya kita tidak punya kemampuan untuk menjawab. Bagaimana caranya? Beranikan diri menghadap, mempercayai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Ya, Allah Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu Allah panji-panjiku. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu adalah gembala kita yang baik. Jehovah Rohi. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu adalah penyuplai terbaik, pemelihara terbaik. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Sebatas kita mau
ya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di sini kita boleh melanjutkan pada ayat yang ketujuh, ya. Sebelumnya ayat ketujuh, ayat keenam, semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil sehingga kebenaranmu itu bersinar seperti matahari pada tengah hari. Ya. Ada kalanya kita yang benar dipersalah-salahkan. Ada kalanya kita yang berada di jalur yang lurus kita dikatakan terlalu bengkok. Maka di sini dikatakan semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Jadi pembelaan itu akan terjadi pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bersabarlah menantikan Dia. Jangan iri hati terhadap orang-orang jahat yang hidup makmur. Ya kan? Tetap tidak boleh, jangan iri hati. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bersabarlah menantikan Dia. Menantikan Tuhan yang bertindak untuk saudara dan saya. Menantikan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Hari-hari ini ya ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saudara. Tapi tetap percayalah. Di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bersabarlah menantikan Dia. Ya, tidak perlu keluar-keluar, tidak perlu ya bikin status di medsos, curhat di medsos ya. Curhatlah kepada Tuhan saja. Terus kelanjutannya ayat 8, jangan marah, jangan bersungut-sungut dan merasa khawatir. Semua itu hanya membawa celaka. Ternyata saudaraku, kemarahan, sungut-sungut kita, kekhawatiran kita itu semuanya itu hanya membawa celaka. Dampaknya sangat-sangat buruk. Akibat kita tidak bisa mengendalikan amarah, akibat kita bersungut-sungut, akibat kita khawatir, membuat kehidupan kita itu menjadi buruk, saudaraku yang dikasih. Karena orang-orang jahat akan dibinasakan, tetapi orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan akan dilimpahi berkat. Percaya Tuhan bahwa firman-Nya ini ya dan amin. Ya kan? Orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan akan dilimpahi berkat. Artinya apa? Ditolong oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Bahwa saudara adalah orang-orang yang dilimpahi berkat oleh Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha sanggup. Ya. God is able, biasanya begitu. Able apa Abel? Abel. Itu Abel. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahasa adalah bahwa kita semua butuh belajar bagaimana mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak kita harus melatih bagaimana mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha maksimal. Kita sudah bekerja pagi siang malam. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan bagian kita. Nah, tinggal bagaimana Tuhan merespon ya yang menjadi kebutuhan kita itu. Terserah waktunya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, biar Tuhan yang atur. Jangan atur-atur Tuhan, saudaraku. Ya, kecuali kalau saudara lebih berkuasa daripada Tuhan, saudara bisa perintah-perintah Tuhan. Tapi karena kita menjadi orang yang lemah, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan, makanya kita hari ini berkata bahwa biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya otoritas yang tidak terbatas. Seperti halnya malam hari ini kita membaca dalam Mazmur pasal 37. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Demikian bincang-bincang kita dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kiranya memberi kekuatan kepada saudara-saudaraku. Dan saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Ya. Selamat malam untuk semuanya. Kiranya Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Ya. Masih adakah di tempat ini yang bertahan sampai akhirnya?
Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk Bapak Musi. Selamat malam Pak Musi. Dari Purwokerto kami tetap dukung dalam doa, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Musi. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Jadi jika kita berani mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan tidak disangka-sangka hari lepas hari Tuhan melakukan satu tindakan yang mengagumkan dalam kehidupan kita. Berdoa untuk Pak Musi dan keluarga, juga pelayanan di GPS Pintu Iman, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan Pak Musi. Rumah tangga diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, ya, pelayanan diberkati Tuhan, ya, ditambah-tambahkan hikmat dan kekuatan untuk dapat menjadi berkat alat bagi jemaat Tuhan yang ada di GBS Petoran Pintu Iman Surakarta. Diberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang disusun, direncanakan, dan dikerjakan dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat yang tidak terduga itu menjadi bagian Pak Musi dan keluarga. Berdoa juga untuk Ibu Titi Salom. Bagaimana yang ada di Mipiran, Bapak Stephen sehat-sehat, ya. Berdoa juga nanti untuk anak-anak, untuk Diki, untuk Nathan, untuk Olin, ya. Biarlah berkat kemurahan Tuhan bekerja luar biasa untuk keluarga Bu Titi dan Pak Stephen, juga untuk anak-anak diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan-pekerjaan, usaha, warung, dan toko dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu terjadi, memberikan kesehatan, dilimpah-limpahkan dalam keluarga Ibu Titi dan keluarga. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya berkat kemurahan-Mu menjadi nyata dalam keluarga Ibu Titi. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina. Kiranya malam hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga Pak Victor, Bu Erlina, juga anak-anak Charles, Owen, Noni. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan dinyatakan secara dahsyat dan luar biasa dalam keluarga Pak Victor. Diberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan, berkat-berkat yang baru dilimpahkan, sehingga keluarga rumah tangga Pak Victor menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan dan menikmati berkat kemurahan Tuhan, berkat kesehatan itu terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan pergumulannya dicukupkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berdoa untuk Ibu Yuli, kiranya Tuhan memberkati Bu Yuli Nurhayati, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Apa yang menjadi kebutuhan dicukupkan Tuhan. Bahkan apa yang diinginkan dipenuhi oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi kenyataan. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Tio Mamarbun. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Aaron Bagus. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Semakin hari dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Berkat-berkat yang baru, tugas-tugas yang baru, kapasitas yang baru, tambahkan Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Julie Ginting, kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pelayanmu, memberkati gerejamu, memberkati jemaat Tuhan yang sedang engkau layani. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang selalu baru menjadi bagianmu. Tak akan pernah berhenti Tuhan menolongmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Ya, kami bersyukur bahwa
Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah yang pemurah, Allah yang peduli, sehingga hari ini kami bisa berkata, Tuhan, aku mau mempercayakan hidupku kepadamu. Apapun yang terjadi dengan hidupku, apa yang menjadi nasibku, saya percaya Tuhan memberi yang terbaik, memberikan pertolongan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, memberi kesehatan apa yang menjadi sukacita kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan itu sedang diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan dahsyat. Katakan amin. 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 Puji Tuhan, Bu Titi yang ada di Mipiran, ya semuanya sehat-sehat dan dipulihkan semuanya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Shalom. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat menikmati liburan. Dan kita akan berjumpa lagi pada Rabu depan dengan program yang sama, Doa Sehati KPS Purwakarta. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.